Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan masing-masing investor. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham properti premium di Indonesia, yaitu saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Video ini dibuat menggunakan data laporan keuangan Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 13 Mei 2026. Dan video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita @mffaisalhasbullah8556. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Plaza Indonesia, maka kita sebenarnya sedang berbicara tentang salah satu ikon properti premium paling terkenal di Indonesia. Plin bukan sekedar perusahaan properti biasa. Perusahaan ini memiliki berbagai aset elit seperti Plaza Indonesia Shopping Center, Grand Hyatt Jakarta, The Plaza Office Tower, Kraton at the Plaza, hingga keterlibatan dalam pengelolaan FX Sudirman. Dan yang menarik, seluruh aset tersebut berada di lokasi super premium, khususnya kawasan Tamrin, Jakarta. Dalam bisnis properti, lokasi adalah segalanya. Dan properti premium di pusat Jakarta memiliki nilai yang sangat sulit digantikan. Karena itulah, Plin memiliki karakter bisnis yang sangat berbeda dibanding developer properti biasa. Mayoritas developer properti di Indonesia bergantung pada penjualan rumah, apartemen, atau proyek baru. Tetapi Plin lebih banyak menghasilkan pendapatan dari recurring income. Artinya, pendapatan perusahaan berasal dari sewa mall, hotel, perkantoran, dan properti komersial premium. Model bisnis seperti ini membuat pendapatan perusahaan jauh lebih stabil, karena perusahaan tidak terlalu bergantung pada siklus penjualan proyek. Inilah yang membuat karakter bisnis Plin cenderung defensif. Sekarang kita masuk ke struktur kepemilikan sahamnya, dan ini sangat menarik. Sekitar 96% saham Plin dikuasai oleh PT Plaza Indonesia Investama, sementara saham yang benar-benar beredar di publik atau free float hanya sekitar 2%. Artinya jumlah saham yang diperdagangkan di pasar sangat kecil. Ini membuat saham Plin menjadi saham yang sangat illiquid. Likuiditas rendah seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, harga saham bisa lebih stabil, tetapi di sisi lain, pergerakan saham menjadi kurang natural. Spread bid-offer bisa lebar, dan saham bisa sulit diperdagangkan. Bahkan saat ini, Plin juga masuk papan pemantauan khusus BEI. Sekarang kita masuk ke valuasi sahamnya, dan menurut saya ini bagian yang sangat menarik. Price to book value atau PBV Plin hanya sekitar 0,77 kali. Artinya, harga saham perusahaan bahkan lebih rendah dibanding nilai buku aset-asetnya. Secara sederhana, market menghargai perusahaan lebih murah dibanding nilai buku aset bersih yang dimiliki. Padahal kita tahu, aset Plin bukan aset sembarangan. Mall premium seperti Plaza Indonesia kemungkinan memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi dibanding pencatatan akuntansi historis. Karena harga tanah dan properti premium di pusat Jakarta terus meningkat dari waktu ke waktu. Inilah yang sering disebut sebagai hidden asset value. Kalau kita lihat dari sisi laba, Plin berada di kisaran 13-15 kali laba tahunan. Untuk perusahaan dengan recurring income yang stabil, valuasi ini sebenarnya masih cukup reasonable. Artinya secara valuasi, Plin belum terlihat mahal. Sekarang kita masuk ke profitabilitasnya. Dan jujur saja, margin keuntungan Plin sangat impresif. Gross profit margin perusahaan mencapai sekitar 67%. Operating margin sekitar 43%, dan net profit margin hampir 40%. Ini margin yang sangat tinggi, artinya Plin memiliki pricing power yang kuat. Karena aset perusahaan berada di kelas premium, maka tenant dan pelanggan rela membayar lebih mahal. Ditambah lagi lokasi properti yang sangat strategis membuat daya saing perusahaan tetap kuat. Namun di sisi lain, investor juga harus memahami bahwa Plin bukan perusahaan growth tinggi. Pertumbuhan pendapatan perusahaan hanya sekitar 4,7% secara tahunan, sedangkan pertumbuhan laba per saham sekitar 12%. Artinya perusahaan memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya relatif lambat. Dan ini sebenarnya normal, karena Plin adalah perusahaan mature.
Mereka sudah memiliki aset besar dan mapan. Jadi jangan berharap pertumbuhan laba yang eksplosif seperti saham teknologi atau saham komoditas saat booming. Plin lebih cocok dikategorikan sebagai perusahaan defensif dengan cash flow stabil. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu titik lemah Plin, yaitu return bisnisnya. ROE perusahaan hanya 5,6%. Artinya, meskipun aset perusahaan sangat besar, tetapi laba yang dihasilkan terhadap modal masih belum terlalu tinggi. Ini cukup umum terjadi pada perusahaan properti premium, karena bisnis properti membutuhkan aset yang sangat besar, tetapi perputaran bisnisnya relatif lambat. Dengan kata lain, Plin kaya aset, tetapi efisiensi modalnya belum terlalu agresif. Sekarang kita lihat kondisi keuangannya, dan ini salah satu bagian terbaik dari Plin. Debt to equity ratio perusahaan hanya 0,05 kali. Artinya utang perusahaan sangat kecil. Bahkan kas perusahaan sekitar 894 miliar rupiah, lebih besar dibanding utang jangka panjangnya yang sekitar 530 miliar rupiah. Ini menunjukkan kondisi neraca yang sangat sehat. Risiko finansial perusahaan sangat rendah. Ditambah lagi interest coverage hampir 17 kali, yang berarti laba operasional perusahaan sangat mampu membayar bunga utang. Lalu bagaimana dengan cash flow? Plin menghasilkan operating cash flow sekitar 739 miliar rupiah dan free cash flow sekitar 630 miliar rupiah. Ini sangat bagus karena laba perusahaan benar-benar menghasilkan uang kas nyata. Artinya kualitas laba perusahaan cukup baik. Recurring income dari mall, hotel, dan office tower premium membuat arus kas perusahaan relatif stabil. Dan bagi investor dividen, Plin juga cukup menarik. Dividen yield perusahaan berada di kisaran 6% dengan payout ratio hampir 95%. Artinya sebagian besar laba dibagikan kembali kepada pemegang saham. Karena perusahaan tidak terlalu agresif melakukan ekspansi, maka cash flow lebih banyak dikembalikan ke investor dalam bentuk dividen. Tetapi tentu saja, tetap ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah likuiditas saham yang sangat kecil. Free float Plin hanya sekitar 2%. Akibatnya saham menjadi kurang liquid, spread bid offer bisa lebar, dan transaksi harian relatif kecil. Yang kedua, pertumbuhan bisnis perusahaan memang cenderung terbatas, karena Plin adalah perusahaan mature. Potensi pertumbuhan eksplosif kemungkinan tidak terlalu besar. Analisa teknikal saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk berdasarkan kondisi market terbaru hingga Mei 2026. Namun, sebelum masuk ke chart, ada satu hal penting yang wajib dipahami investor. Karena saham PLIN merupakan saham dengan free float yang sangat kecil. Sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh pemegang saham pengendali, sementara saham yang beredar di publik hanya sekitar 2%. Akibatnya, likuiditas saham menjadi sangat rendah. Transaksi harian tipis, spread bid offer bisa lebar, dan pergerakan harga seringkali tidak mencerminkan mekanisme supply and demand normal. Karena itulah, analisa teknikal saham PLIN harus dibaca berbeda dibanding saham-saham liquid seperti perbankan atau komoditas besar. Kalau kita lihat data pergerakan harga, terdapat kondisi yang cukup unik. Harga tertinggi 52 minggu dan harga terendah 52 minggu berada di area yang sama, yakni sekitar Rp2.510. Ini menandakan bahwa aktivitas perdagangan saham sangat minim. Kemungkinan saham jarang ditransaksikan atau pergerakan harga sangat stagnan dalam waktu panjang. Secara teknikal, kondisi seperti ini membuat indikator seperti RSI, MACD, Moving Average, hingga pola candlestick menjadi kurang efektif digunakan karena pergerakan harga tidak cukup aktif untuk membentuk pola teknikal yang sehat. Kalau dilihat dari struktur jangka menengah, PLIN cenderung bergerak sideways panjang. Artinya, harga saham lebih banyak bergerak datar dibanding membentuk tren naik atau turun yang kuat. Dan ini sebenarnya wajar, karena jumlah saham publik sangat sedikit, maka suplai saham di market juga sangat terbatas. Akibatnya, harga saham menjadi relatif pasif. Tetapi justru disinilah karakter unik saham tight float seperti PLIN. Karena ketika volume mulai masuk, pergerakan harga bisa menjadi sangat cepat, sebab jumlah saham yang tersedia di pasar sangat kecil.
Sekarang kita masuk ke area support dan resisten penting. Area support utama berada di sekitar Rp2.500. Ini menjadi area psikologis penting karena saat ini harga saham paling sering berada di area tersebut. Kalau support ini mampu bertahan, maka peluang saham tetap stabil masih cukup besar. Namun jika suatu saat support ditembus dengan volume besar, maka investor perlu mulai berhati-hati terhadap potensi pelemahan lebih lanjut. Sementara untuk resisten awal berada di area Rp2.700 hingga Rp2.800. Kalau saham mampu breakout area ini, disertai peningkatan volume, maka peluang terbentuknya momentum bullish mulai terbuka. Dan resisten mayor berikutnya berada di area Rp3.000 hingga Rp3.200. Jika suatu saat PLIN mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan market mulai melakukan repricing terhadap valuasi aset premium perusahaan. Nah, teman-teman, dalam saham seperti PLIN, volume justru menjadi faktor paling penting. Karena pada saham dengan likuiditas rendah, indikator teknikal klasik sering tidak valid. Yang perlu diperhatikan justru apakah mulai muncul peningkatan volume transaksi atau tidak. Jika suatu saat volume mulai naik, transaksi mulai aktif, dan terjadi akumulasi, maka itu bisa menjadi sinyal awal bahwa market mulai memperhatikan saham ini. Karena saham tight float sangat sensitif terhadap kenaikan demand. Untuk kondisi momentum saat ini, PLIN masih cenderung netral hingga pasif. Belum terlihat adanya tren bullish kuat, distribusi besar, ataupun panic selling ekstrim. Artinya, market masih berada dalam fase wait and see. Investor besar kemungkinan masih memilih hold, sementara trader aktif cenderung menghindari saham dengan likuiditas rendah seperti PLIN. Namun, secara jangka panjang, PLIN tetap memiliki satu potensi menarik, yaitu aset re-rating. Karena secara fundamental, PBV saham masih di bawah 1 kali, aset perusahaan sangat premium, dan valuasi market cap relatif kecil dibanding kualitas asetnya. Jika suatu saat likuiditas meningkat, sentimen properti membaik, atau ada corporate action besar, maka saham PLIN berpotensi mengalami lonjakan valuasi cukup signifikan. Dan biasanya saham tight float seperti ini bergerak lambat dalam waktu lama, tetapi bisa naik cepat ketika market mulai masuk. Tetapi tentu saja investor juga wajib memahami resikonya. Resiko terbesar saham PLIN adalah likuiditas rendah. Investor bisa mengalami sulit membeli, sulit menjual, dan spread harga yang lebar. Selain itu, karena saham berada di papan pemantauan khusus, maka resiko suspend juga tetap perlu diperhatikan. Dan ketika suspend terjadi, investor tidak bisa melakukan transaksi sama sekali. Jadi secara keseluruhan, secara teknikal saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk masih berada dalam kondisi sideways panjang, likuiditas rendah, dan minim momentum. Namun karena jumlah saham publik sangat kecil, PLIN tetap memiliki potensi pergerakan cepat jika volume masuk. Area penting yang perlu diperhatikan investor adalah support di sekitar Rp2.500, resisten awal di area Rp2.700 sampai Rp2.800, dan resisten mayor di atas Rp3.000. Tetapi menurut saya, PLIN bukan saham yang cocok untuk trading agresif. Saham ini lebih cocok untuk investor jangka panjang, asset play, dan investor defensif yang fokus pada valuasi aset premium, bukan untuk trader harian atau swing trader agresif. Jadi, secara keseluruhan, PLIN adalah saham properti premium dengan kualitas aset yang sangat baik. Perusahaan memiliki aset elit, margin tinggi, utang rendah, cash flow kuat, dan dividen yield menarik. Secara valuasi, PBV di bawah 1 kali juga membuat saham ini terlihat cukup murah secara aset. Namun, investor juga perlu memahami resikonya, karena pertumbuhan bisnis relatif lambat, ROE masih rendah, dan likuiditas saham sangat kecil. Jadi menurut saya, PLIN lebih cocok untuk investor jangka panjang, pencari dividen, dan investor yang menyukai aset play defensif, bukan untuk trader harian atau swing trader agresif. Jadi menurut kalian, apakah PLIN menarik sebagai hidden gem property premium? Atau justru terlalu illiquid untuk diinvestasikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analisa saham lainnya di channel Saham Cuan. Saya pamit undur diri.